sembahyang bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi dua buah masalah yang akan terbahas dalam bertanya-tanya. Pertama, masalah qada dan tabuh fidyah puasa orang kahanali yang meninggal. Yang kedua, masalah qada dan tabuh fidyah sembahyang orang yang akan meninggal. Ini dua buah masalahnya sangat penting untuk dikaji, sebab ini adalah masalahnya bila masyarakat yang mentang bertanya-tanya tentang hukum mengqadha, membayar fidyah, sembahyang dan puasa orang yang kahanali. Hukum dan dasarnya apa? Hanya mentang oleh masyarakat umum yang ada mumpung masalah. Walaupun masyarakat yang pubut, masyarakat yang ada sunnah wal jamaah umumnya ada pubut, fidyah, jadi urusnya kahanali, fidyah puasa, fidyah sembahyang. Tapi oleh masyarakat yang pubut tersebut dasarnya ada hukum dasar tabuh fidyah. Kemudian ada juga masyarakat, sebagian masyarakat yang menentang adanya, yang mengatakan tidak boleh mati urang mereka mati hanjir tak boleh kerapnya ke ibadat goyan ubenya nak ke mempegang ke draw yang masa udah draw yang ke ube maka hanali harap orang tulis. Nah, orang yang berpendapat lagi lalu bagaimana duduk perkara yang sebenarnya hanya kehuranya kita coba tak kaji baca-baca. Jadi menurut jut tanya bebe jut deh. Mudah-mudahan Allah gejo bantuan kitanya, memberi putunya kitanya. Jadi untuk bisa terpahami maksud kitab yang terbacanya bersesuai dengan maksud daripada yang po kitabnya. Jadi mengingat waktu orang yang sangat terbatas, singkat sekali, sama-sama berhalangan lagi yang kali disampaikan lewat letanya, maka jinau tanya untuk hemat waktu dan langsung terkembang dalam acara baca kitab. Pertama, kita mulai dengan masalah qadha dan fidyah puasa orang hanali, orang kamati. Kita mulai dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dakhala akharu famata ukhrija min tirkatihi likulli yawmin muddani muddun lil fawat wa muddun litakhir illam yasum qaribuhu au ma'zunuhu wa illa wajaba muddun wahidun litakhir wal jadid
adamu jawadi sawmi anhu mutlaqan bal yukhraju min tirkatihi likulli yawmin muddu ta'aman wa kadza sawmun nadar wal kifarah wa zahaba an-Nawawi ka jama'in muhaqqiqina ila tashihil qadim al-qaili bi annahu la yata'ayyanu al-it'am fi man mada bal yajuzu lil wali ay yasuma anhu summa in khalafa tirkatan wajaba ahaduhuma wa illa nudiba wa masraful amdadi faqirun wa miskinan walahu sarfu amdadin liwahid. Ini kajian ini kita baca balik. Kita coba kata lampu yang maksud disampaikan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in melalui ibarat kitab yang akan kita baca sana. Dan kapan-kapan ditakhirkan akan qada Ramadan beserta memungkinkannya qada hingga masuk Ramadan yang lain. Kemudian maka matilah ia, niscaya dikeluarkanlah daripada harta peninggalannya untuk tiap-tiap satu hari 2 mod makanan pokok, 1 mod untuk luput dan 1 mod untuk takhir. Illam yasum qaribuhu, wajib dikeluarkan 2 mod itu dengan cara jika tidak dipuasa oleh kerabatnya si mati atau oleh orang-orang yang telah diizinkannya oleh si mati. Jadi benar. Jadi kalau berorangnya bahwa tanya orang yang udip wajib dakada kedrau puasa yang katinyai yang wajib dakada kedrau. Dan bagi orang yang ada uzur puasa yang tinggal wajib dumung kada 30 puasa ternuku padu murau na tinggal puasa kau likut orangnya yang puasa banyak umpamanya yang bila tanya hana uzur yang han memungkinkan dan yang sudah berpuasa maka puasanya wajib kita tumang qada segala idamang Ramadan tunggu. Bagi orang yang uzur hanya mungkin ke puasa pemakan sakit berat, sakit yang hanjir puasa yang hanya wajib artinya begitu mengkaba puasa yang katinya itu ikut 3 idamang Ramadan tunggu nya hanya wajib. Yang penting jam-jam yang gak sanggup kaba watenya wajib kaba. Wajib kaba. Tapi bagi orang yang gak sanggup kaba yang jaga sampai
Han selesai kata, oh kaidamang Ramadan itu bila puasa yang katanya sampai damang Ramadan itu hana cip ge kata, padahal mungkin kata yang kena kifarat, dinada kena kifarat untuk tiap satu hari puasa tabah Ramadan melingku kena kifarat sabah modnya tilide kulit baju mata pegang tu tilide makanan pokok dan tanya orang baju bu ber tanya hinam dia makanan pokok tanya tira ju tiurau tilide apa urau nak tinggal puasanya nak tinggal puasa multiplo urau tiplo lide kena dina yang bila tu Ramadan tu ke mutu urau kalau nak kata mati kena denda tiplo lide yang denda karena terlambat kata yang disebut dengan kifarat, disebut dengan kifarat, kena denda. Yang macam tahu deh, yang puasa pun tetap wajib kata. Hana gelah puasanya dengan tabayu denda. Maka tinggal kapan-kapan kamu memungkinkan qada, maka puasa tinggal pun tetap wajib qada kedau nya bila dau mentemudi. Teman orangnya orang yang tinggal puasa yang kami kadang tu hana juga qada hana lagi meninggal yang patiban puasa agaknya nanti. Yang puasa berusaha, Ramadan berusaha tinggal. Dalam turnya nak wadai pada untuk kata, tapi ada kata ada nama yang kata. Sampai damang Ramadan ke, hanam tu mereka kata dalam puasa. Mati ke, dalam bulan Ramadan ke mati. Atau menagaknya dari Ramadan ke, yang pergi pada Ramadan boleh ikut. Terangkan kau yang jinau hanale puasa yang tinggal kalau kata dan kau yang kakenam denda dia kena hanagi kata dengan segera pun pakiban tak pelaku jinau awak yang kata li jinau ko pegang yang di ahli waris jun gepuput tanah tabah dua buah cara untuk gepeglah wata orang yang mati pulau. Cara pertama gekaba dan bayu fidyah namanya atau kifarat, bayu kifarat untuk tiap satu hari satu liter menyatabuh Ramadan berkali. Berarti nak tinggal puasa nak dipeluk Gekata aku tahu oleh ahli waris. Mempekar rame-rame ahli waris. Tak kata tu orang tepau. Yang puasa keluarga adanya yang kah nali. Dah bagi-bagi. Tak cerita betul-betul. Foto orang tepau. Wajib sampai habis lah. Yang puasanya. Yang kepuasaan tinggal pun kaglah. Karena kagak kata oleh ahli waris. Olehnya di ahli warisnya
payah putu bilam fidyah atau kifarat. Nah, yaitu kifarat terlambat dikatakan pun ada tempat ini. Pada jika kena kifarat pun yang kifarat jika kena hanya petubir kerau wadeji mantau de punau nyawanya payah petubir le ahli waris melalui harta peninggalannya. Kalau dia berkah tinggal harta warisan Nan kecil. Nya wajib kecil Nan. Wajib kecil Nan. Menyona tinggal terkah. Maka harta putakanya hanjir tak pakai ilai gede kenal. Tiga lau tak putih selesai. Udang di mati. Yang orangnya udangnya kamu wow bah harta ji. Kenang wow ji. Kan le bau kan ali. Maka seluruh udang orang mati yang ada selesai bawa dia udang dau yang kebayu. Mandum udangnya wow bah harta. Dan hartanya lantai utang-utang itu semua dibayar. Boh utang dengan manusia atau utang dengan Allah Ta'ala. Jadi termasuk kifarat. Yang kifaratnya utang. Orang yang aku gaji hanale, maka utang kifarat dia mau harta peninggalannya. Maka dari harta itulah ahli waris bisa harta mati punau untuk sebanyak kiparat punau untuk diberi kiparat. Yang tak bawa seterusnya. Berarti puasa kita oleh ahli waris. Kemudian dia puasa wajib kita maklum kiparat tiap-tiap satu hari puasa. Pilih beri kurang bacot. Yang kalau tertakhir itu lewat satu Ramadan. Tapi jika lambatnya mutamah Ramadan, ini aja per satu Ramadan satu liter, satu Ramadan satu liter, satu Ramadan satu liter. Maka menyona tiplo puasa kinya tiplo ton. Hana tu kata mati loknya. Yang ditamping pada kata puasa di pulau oleh balik. Payah kebayang untuk tiap-tiap satu hari puasa itu di pulau liter. Karena kat di pulau Ramadan kan melingkung. Berarti raya. Raya pun. Benar kan? Kait betul lah. Orangnya bapak-bapak ibu yang harus diperhatikan datanya ke keluarga datanya yang mati. Baik kenuri, baiknya ya bu pikiran. Kenurinya agak hanya apa je, tebakan wajib kenuri. Hanya mengganggu tapu orang mati ngapatah hanya kenuri mati. Haji ke tentara koknya nanti bawa anak ke kedui. Tapi punya utang koknya anak pegang yang pun masalah. Kurang ada lagi. Hantu arwah banyak. Batu pandrau yang layak bagi ji yang kala ditetapkan oleh Allah. Mudun nafsul mu'min marhunatun bidainihi. Nyawang orang mukmin tertahan dia. Tidak sampai dia pada tempatnya yang telah dipersiapkan oleh Allah karena ada utangnya. Yang harus berlayut dan berpikiran. Jadi kalau utang kena yang ini ada kalau orang dan ada yang berfikir bahkan itu jauh bawah juga ke utang banyak dia kira. Kabeh kan oi aju hutang bagi hartanya kena laulai.
Aduh gede. Bio tidak lalu kamu. Ya keutamanya anak tahu je. Dan menyamanya ndak utang. Tanya ahli waris, anjir dah tercak harta mana? Anjir tercak. Hana halal tercak. Maka menyona rencana kemungkinanwi. Perkara juga ni ada. Kalau nak perintah cepat nak utangnya. Di nada nak utangnya. Utang yang menyangkut dengan ibadat atau utang yang menyangkut dengan manusia. Hitung perhitung. Di nada nak utangnya. Kalau terjumlah utangnya kamu dong baru terkalang di nada harta banyak. Didengar. Baru tahu. Yang menyokong kenoi itu berkata betul itu teman-teman ahli waris. Mumpaka wujud tak kenoi. Yang ada yang didengar banyak mumpaka. Yang menyana ada umat yang didengar. Menyana ada umat pe. Payah pindah leha ada umat. Baik aku kenoi ngada ada yatim. Yang keharum kenoi. Jadi macam letak masalah yang harus dibenahi yang menyangkut dengan urusan kematian. Letak. Cuma nyawa apa-apa ibu. Nyawa kita pegang tanya orang bila tahu anak tahu temu dengar. Hai percaya tu. Nyawa pegangnya kena bengeh nyawa mula. Makanya payah apa pegangnya. Baru nak raya kemungkinan kita yang gerai kau ber tak. Maka pengelar orang berjabut. Baru nak kau pegang. Yang orang ada berjabut, anak tak pegang. Nak ada pegang dah betul. Lain pegang ada baru jamun hantam tau kita dah lagi yang nyawa lagi wah duku dah sekali tak apa. Anak pahbo duku jamun. Aduh kenapa tu? Jadi jadi yang tak bawa solusi lah. Kemudian nyawa matinya. Kalau ada duit utang dari harta tu, kata cak harta tu untuk kepentingan utang dan dalam wasiat yang sah yang duit lam bahagia matinya untuk wasiat yang sah. Duit kalau kita bayar utang, kalau kita duit untuk pembayaran utang, kalau kita duit untuk wasiat yang sah, tak kalau tu nanti tinggal mentang harta mati, mentang tinggal nyal punya mentangnya bila hana dalam keluarga yaitu pekun anak min atau urung pungo hana dalam keluarga yang baru je keluarga gemusyawarah gemupakan kanoi menata mati menyuna rencana kanoi bawa pakai le nyantik lebih hebat kanoi bawa tak bagi om yang nampak kanoi ke kanoi tahu yang pakai yang nampak baik kanoi maka baik ganggu orangnya jadi cara jadi lagi nyawa cara tanya menyelesaikan persoalan yang menyangkut dengan urut mati. Yang tak cara tanya berpuasa di ahli waris atau jejib berpuasa di orang lain di luar ahli waris, tetapi orangnya telah mendapat izin, telah mendapat izin daripada ahli waris untuk pegang puasa ke mak orang temanya. Nyawa je. Je. Hana aku puasa ke tau ke ahli waris. Wajib. I puasa le orang lain
yang kan ahli waris banyak. Nyanjut di puasa orang lain, tapi dengan cara guna izin daripada waris. Guna izin. Coba terkadang letak puasa itu nak. Hai kau peluk-peluk di tengah puasa, cium tan puasa yang mati. Ahli waris anak kami, tika tanya ibadah ahli waris tayang banyak. Mula tidak tahu ketui puasa aja anak terjalan. Ada budak tanya ada lagi ini, nabi ilun puasa mesti peluk. Ada lagi ini mari. Diberi izin kilo untuk puasa ke keluarga atau karena dia kuat peluk. Dan orang yang kamu dapat izin dari ahli waris sah ke puasa untuk karena dia benar. Kamu kok Upungnya kan? Yang tabah solusi yang kedua, kamu ingat orang guna yang tersangkut dengan puasa yang kamu kandung don hana ke puasa oleh ahli waris, hana ke puasa hana ke puasa nyaman tam jalan bagi ahli waris untuk berpegelah utang puasa keluarga yang kamu dengar guna dengan cara gebuh fidyah. Gebuh fidyah. Gebuh fidyah. Di mana fidyah? Gebuh punya puasanya kamu kaling ton, tabah ton mekaling, yang buh fidyah untuk tiap si orang puasa tiap hari fidyah ni. Untuk tu orang puasa tiap hari nanti perlu orang puasa di perlu hari buah fidyah. Pakam tiap karena dua buah fidyah. Tidak untuk fidyah kena tahu qada yang tidak kena tahu qada yang tidak itu yang fidyah atau kifarah karena melingkar tu hana qada. Berarti kena tiap hari untuk tiap satu harinya jika tabotun yang melingkar menyokong tabotun ya itu menolaknya ya semakin trik anak kata sehingga berbilang-bilang Ramadan bukan yang semakin membengkak saja yang denda nyatanya yang disebut dengan kifarat atau fidyah. Yang kedua, yang pegah lagi yang tak apa pun dapat. Boleh ada yang hukum lagi keputusan tanya, yang hukum bukan tetapkan hukumnya. Yang adalah pendapat Imam Syafi'i bahwa tegonya Banten tinggal di Irak oleh fuqaha gebuhnan ke fatwa-fatwa Syafi'i di Irak dengan sebutan pendapat qadim, pendapat lama, pendapat qadim namanya. Berarti tanya ada cakap sebelah menyo tabuh fidyah puasa aku orang mati. Yang dasar kita adalah bertaklid kepada pendapat qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i di Irak. Tak amal pendapatnya. Jadi orang teguhkan qadim nak lawan, yaitu jadi. Jadi mana jadi pendapat Imam Syafi'i
pada suatu masalah, wategonya kagudu Mesir, Guminah dari Irak ke Mesir. Dan fatwa Imam Syafi'i di Mesir, gupunang pendapat jadi, mana pendapat jadi, pendapat baru. Rupanya dalam masalah cara dapurlah puasa orang mati, nyo Imam Syafi'i na dua pendapat. Na dua buah pendapat. Na pendapat kadim, na pendapat jadi. Na pendapat kadim, na pendapat jadi. Ya, mbak. Nah pendapat jadi, nah pendapat kadim, nah pendapat jadi. Ya. Tiban pendapat jadi. Punya pendapat kadim yang kira-kira tanya. Jut le ahli waris, gepeglah puasa keluarga yang akan meninggal dengan gekaba, kemudian menyuruh gekaba, getambah kifarat untuk tiap satu hari puasa jadi 1 liter beruh. Yang punya tabung ton menggaleng. Atau hanya gepeglah dengan gepuasa, jut secara tabung tu, gepeglah dengan gebayu fidyah. Gebayu fidyah. Gebayu fidyah. Jadi hanya berapa hanya digebu oleh ahli waris yang tinggal, atau diizinkan oleh ahli waris dipuasa untuk keluarga yang mati oleh orang lain. Jadi dua buah cara dapatlah puasa orang mati menurut pendapat kadim. Lalu bagaimana pendapat Imam Syafi'i di Mesir tentang masalah tanya yang disebut dengan pendapat kadim? Ini aku jelaskan wal jadid ada mudawati saumi anhu mutlaqan bal yukhraju berkati likulli yawmin muddu ta'amen. Muddu ta'amen. Maksudnya dan pendapat itu tidak boleh puasa untuknya secara mutlak. Makna oleh timati bahwa dia udah tahu. Maka pendapat jadi, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika yang kedua Mesir, hancur pada timati dikaba oleh ahli waris atau oleh orang lain yang mendapat izin dari ahli waris, hancur. Puasanya puasa yang hanya sempat dikata yang menaji uzur, hanya itu mengkata bahwa dia boleh paham atau ke silele hancur dikata hancur debayu dengan kata ibanci bal yukhraju min tirkatihi likulli yaumin muddu ta'amen. Akan tetapi dikeluarkan daripada harta si mati untuk tiap-tiap 1 hari puasa itu 1 mod makanan. Lagi yang cara pegelah haji dengan fidyah. Pan kecil fidyah wajib kecil harta peninggalan dera oleh timati menyoji naik ke harta hinan cak. Kumana wajib cak hinan
Hanjib tak pakai harta timate, tiga lom tak pula utang puasa hajinya dan utang-utang yang lain. Hanjib tak cak untuk kepentingan pula lain, termasuk kepentingan kanuri bagi draw timate dan dibagi-bagi oleh ahli waris atas nama pusaka. Hanjib cak. Yang mana wajib? Mana wajib cak harta? Yang arti wajib. Oh, punya kemung cak cik, mau bagi-bagi je. Tapi pergilah puasa main kuno, ngutang, ngaharta draw tengah. Mau putubit, berdua apa? Harta tanya sampai selesai utang puasa main anduk. Yang baru je dah cak harta waris untuk keperluan lain. Kemudian wi menyokap sama-sama berpakat dengan senang sama senang, atau membagi peraid yang baru je. Dah jadi putar cak kesimpulan. Putar cak kesimpulan. Dah selesaikan puasa urang mati. Nah, dua buah cara ini kita buat ini. Pertama, dah selesaikan dengan puasa. So yang puasa waris atau orang lain yang nak mendapat izin dari waris. Nyo tak puasa, tak selesaikan puasa orang mati, ngon tak puasa, nyo khilaf. Khilaf. Hana sepakat ulama atil jid dah selesaikan tak qada puasa orang mati. Hana sepakat. Yang khilaf ini Imam Syafi'i sendiri. Karena adanya dua pendapat. Pendapat di Irak berpegang jud tak qada puasa orang mati. Sementara pendapat beliau agaknya kaki tu Mesir, kaki pegang hanjud tak qada puasa orang mati. Anu khilaf. Anu khilaf. Nyoba dua buahnya pendapat Imam Syafi'i. Tentu akan tak kalah dengan ke dalam dua buah pendapatnya dah yang kuat. Orang tiga kalah oleh para ulama alam Syafi'i. Alasan-alasan daripada dua buah pendapat Imam Syafi'i gegalan dah yang kuat di antara dua pendapat beliau. Moga dah dan tingkatannya. Yang kedua, tak selesai puasa orang mati dengan dabayu fidyah. Dabayu fidyah tiap satu hari, untuk tiap satu hari 1 liter beras kurang bacuk. Kemudian tambah lam denda karena telah dikabarkan oleh tempat bahwa dia udah uji. Yang dendanya menurut jumlah Ramadan yang dilewati. Benar. Yang menyauta bayu tak selesaikan puasa orang mati dengan fidyah, nyo hana khilaf Imam Syafi'i. Baik dengan pendapat kadimnya maupun dengan pendapat jadid. Pendapat kadim munau kata munau je oleh ahli waris gepeglah puasa orang mati dengan bayu fidyah, kau dengan berpuasa. Berarti je bayu fidyah. Punya pendapat jadid je dengan fidyah, hanjir dengan puasa. Berarti mau dilancang kesimpulan Imam Syafi'i hana khilaf gaknya tentang boleh dan selesaikan puasa orang mati, yaitu dengan fit. Maka lo kata tak pupuk lagi lebih agak daripada tak kata. Tak pupuk dengan fidyah lebih agak daripada tak kata. Bahkan lebih agak karena menyota pupuk dengan fidyah nyatanya hana khilaf.
tak amal dengan satu model amalan yang hanya khilaf ulama tentang boleh mengamalkan dengan cara tersebut. Menyontak pebut dengan qada khilaf. Dalam undang-undang tiga tak amalkan pendapat yang sepakat ulama atas pendapat itu lebih baik daripada tak amal dengan pendapat-pendapat yang khilaf. Ya. Kak ibu-ibu, Bapak, pernah kurang jelas dulu pegangnya? Jelas? Menyukai silakan cik. Zina kalau hanya datangin macam di Imam Syafi'i pu alasan gotnya ketika doa Mesir gepegah hanjir takaba puata mati pu alasan yo alasannya ke yang menjadi kajian ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i itu perbanding dalil gitu. Gepegah perbandingan dalil. Alasan Imam Syafi'i gepegah hanjir takaba puasa orang mati adalah karena puasa yang ibadat badaniyah tolen. Mana ibadat badaniyah tolen? Ibadat badaniyah yang tak pupuk ibadatnya hanya pakai harta, hanya itu mengharta tanya tak pegang ibadatnya. Yang ibadat badaniyah tolen. Boleh dia puasa, kerana boleh harta. Hana boleh berkaya agak orang ketim pergi puasa. Ya. Hana boleh bertopu agak berdek pergi puasa. Ya. Hana boleh guna pakaian agak bertidur pergi puasa. Ya. Karena ibadat puasanya ibadat badaniyah murni. Jadi hana menjampu dengan harta ibadatnya. Jadi menjadi ibadat badaniyah yang murni yang ini hancur dipupuk oleh orang lain, yang dipupuk ibadatnya yang poha hancur diganti oleh orang lain. Beda dengan haji. Haji ibadat badaniyah menjampu dengan harta. Ngedebok dah pupuk, dah tawaf, dah wuku, dah rom jamarah, dah pegang mabit, dan dah pupuk ngedebok, dah sa'i. Tanya. Tapi untuk pegang haji perlu harta. Nyok pada Aceh daripada terjak gede, je terjak ngempuk tak. Hantar boleh. Mungkin terjak dengan tepat, mungkin. Kena perlu dia kata boleh peng untuk pesawat padung. Untuk terlaksana ibadah haji perlu harta, didukung oleh harta. Makanya lah dalam ayat Tuhan mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Salah satu mampu biaya. Salah satu mampunya di samping siap badan, macam kuat fisik, yaitu kuat dana, cukup dana tersedia untuk kepentingan pelaksanaan ibadah haji. Baru wajib haji. Punya tegak tubuh macam pengtan untuk jaga gede, hanya wajib haji. Hanya dana ibadah hajinya hanya murni, ini bersangkut badan, tapi juga dia tersangkut pada hak. Maka ibadat haji diganti oleh orang lain. Haji gandang. Dan yang orang tanggung tak pupur kedau, jik tak pupah bagau. Haji tanya, jik tak badal bagau. Yang dungu yang dilakukan haji badal oleh umat Islam.
Karena memang itu boleh. Nyo alasan Imam Syafi'i di Mesir, maka aku pegang puasa Ramadan hancur dikata oleh siapapun, karena puasa Ramadan nyo murni ibadat badaniah, hanya tamu harta kena membaca. Pak Camat, nyo mangat dekun Pak Camat udah di nogoli, nyo lagi di tu nyawa, mangat kamu kuman ada semua, ada yang ada semua. Ayo coba ubah dah. Ya. Lalu di Irak Imam Syafi'i mengatakan boleh puasa Ramadan dikata oleh keluarga. Ya, dikata oleh keluarga. Ya, Pak. Nah, kenyang dikata oleh keluarga. Nya pan kecak dari alasan jik kata. Kecak dari hadis sahih. Hadis sahih yaitu nyepat halaman 220 di dalam kitab ana inana hadis riwayat Bukhari Muslim ke Nabi ya ke Nabi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, orang mati yang tersangkut dengan puasa wajib, puasa Ramadan, ada kala puasa lain, pokoknya puasa wajib. Yang hanya itu mempermula meliti mati bahwa dia udah berhaji. Sama anhu waliyuhu, boleh dipuasa untuknya oleh walinya. Jud dipuasa oleh wali, jud diqada oleh wali. Yang puasa wajib orang mati, jud diqada oleh wali. Nyo dasar Imam Syafi'i bawa dari Irak gonya mengeluarkan fatwa wali jin gegabah puasa orang mati. Nyo hadis tanya, hadis Bukhari Muslim. Nyambat. Oleh hadis riwayat Muslim. Yang dalil yang kedua untuk menjadi argumen bagi Imam Syafi'i di Irak ketika beliau mengeluarkan fatwa dikata puasa Ramadan oleh walinya, yaitu hadis Muslim, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam qalat li imratin qalat lahu inna ummi matat wa alaiha saumu nazar afa asumu anha sumi an ummiki. Nah kejadian waktu mata Rasulullah tiga orang ini gejak Pak Nabi gejak pegahai ke mak agaknya yang kamati gak ke Rasulullah, ya Rasulullah inna ummi matat wa alaihi saumu nazar, maklun ka meninggal ya Rasulullah, sementara agaknya nya tersangkut dengan puasa nazar. Dalam budi umpeglah nazar berpuasa bahwa dia berlaku. Jina bedanya afa asumu anha, bolehkah aku puasa untuknya? Yang bedanya putra Nabi sumi an ummiki, puasalah kamu untuk ibu. Berarti jauh dalil puasa orang mati jud dipubut oleh orang yang
yang urung udip lanjut urung udip. Jadinya hadis-hadisnya dijadikan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i ketika yang di Irak untuk boleh qada puasa orang mati. Ya. Dah. Kan? Nah. Jadi lalu bagaimana sikap ulama-ulama Syafi'i? Nah, tentang dua buah fatwa Syafi'i bab satu masalah yang bertentangan antara satu dengan lain. Gimana sikap ulama-ulama Syafi'i? Bedahlah ulama-ulama Syafi'i, wategoknya kahanali dan dukallah alasan-alasan Imam Syafi'i dalam menetapkan fatwa puasa bulan, fatwa puasa mati. Nah, dukallah fatwa di Irak, alasan Imam Syafi'i pegang dipupuk oleh ahli walinya dan ahli warisnya. Kemudian di dalam alasan Imam Syafi'i ketika berpegah di Mesir hanjir dikata oleh ulun keluarga, oleh walinya sendiri. Di dalam alasan-alasan dalil-dalil Imam Syafi'i pada dua buah fatwanya. Waktu diperiksa tiba itu kesimpulan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Hina menjelaskan wa zahaban Nawawi ka jam'an muhaqqiqin ila tashihil qadim bi annahu al-qaili bi annahu la yata'ayyanu al-it'am fi man mada bal yajuzu lil wali ay yasuma anhu summa in khalafa tirkatan wajaba ahaduhuma wa illa nudiba. Dan telah berpendapat oleh Imam Nawawi sebagaimana satu jamaah ulama-ulama muhaqqiqin kemana dia berpendapat kepada mentasihihkan pendapat qadim yang berpendapat bahwa tidak tertentu memberi makanan pada orang-orang yang telah mati, tetapi boleh bagi wali berpuasa untuknya. Gitu. Imam Nawawi dan sejumlah ulama-ulama besar lain dalam mazhab Imam Syafi'i berpendapat dari dua buah pendapat Imam Syafi'i dalil pendapat kadim itu lebih kuat daripada dalil pendapat jadid. Nyan kesimpulan Imam Nawawi dan sebahagian besar ulama-ulama yang dalam mazhab Syafi'i itu bil kesimpulan sama untuk ijtihad matematik itu bil kesimpulan sama bahwa dalil pendapat kadim lebih kuat daripada dalil pendapat jadid. Dan pendapat kadim yaitu wali orang mati jin gepeglah puasa orang mati ngan telah tabuh dua cara jin ngan puasa kedrau atau dibayar fidyah. Yang wajib pupuk telah tabuh duanya oleh wali. Oh punya boleh bayu untuk hantar mati orang tahu dia mengalir dia okey. Puasa kedrau bayu ngan puasa. Ya, yang boleh baik buku yang putakan tu. Bayar ke puasa. Oh, punya air puasa. Mau tidak mau harus dibayar dengan fidyah. Ya, pokoknya wajib telah tabah daripada dua buah caranya. Qadha oleh wali atau bayar fidyah. Cuman bayar fidyahnya dibagi bagaimana? In khalafatil katan wajaba ahaduhuma. Jika timatinya naik tinggal harta, maka atur timali wajib pupuk salah satu di antara qadha dan fidyah. Yang menurut pendapat kadim wajib apa puasa kedrau ke atau dibayar fidyah dengan harta timati. Mau tu harta timati, harta ni tinggal timati yang masuk ji.
kau mati hanya dia harta. Benar kalau mati dengan kemati tanya, laju hartanya berpindah milik menjadi milik ahli waris. Mampu cik ke harta mati tilkah peninggalan mati orang mati ji punai tinggal. Nah itunya. Yang menyona harta oleh wali wajib hukumnya ke peglah puasa mati dengan telah tabah dua cara dengan ke puasa atau dengan ke jofit jawab dia wa illa nuliba munyati matinya hana iku harta hana iku harta yang sunnah bagi wali diselesaikan puasa awal mati dengan pun diselesaikan dengan ke kata kerau atau dengan ke jawab dia dengan harta kerau ke itu mati jika hana harta yang sunnah. Jadi menurut jawab dia kita tajuk wa masraful amda faqirun wa miskinun, dan tempat penggunaan mod fidyah itu satu orang fakir dan satu orang miskin. Kenal joji. Ke fakir miskin tajuk bejo ke orang kaya, bejo ke orang mudang, bejo ke ibu nusabil, bejo ke fisabilillah, bejo ke mu'alaf, nyanyi jo. Nyanyi jo. Dari 8 bawah senar tekut, nyopi dia puasa orang mati nyom. Hanjik jo ke telaim fakir miskin. Yang 6 bawah senar tu, orang 6 bawah senar tu, hanjik jo. Nyopi dia nyom. Khusus ke fakir miskin yang kita jo. Buka. Maka nanti na boleh abe boleh multiplo ko ni. Tajo ke tilaw ko mantang je. Walahu saraful amda liwahid. Boleh hukum semua fidyah diberikan untuk satu orang miskin saja. Boleh. Yok lagi yakut. Menyo yakut ia harus bagi babe. Bagi berata. Menyo fakir miskin itu tidak banyak jumlahnya. Wajib bagi rata. Namun yang fakir miskin yang banyak, sementara yakut nyawahan cukup, menyo bagi mandong. Riujo leher orang. Hanjik jauh ketika orang. Tapi fidyah orang mati sebanyak apapun jumlahnya, jauh dan jauh ketika orang fakir atau tidak orang miskin. Nyo katritai taboh madalah. Madinah tak terbuka ile tanyang jawab baca matrahnya ile. Nantinya tak matrah taboh ding matalah kada dan fidyah temayang mati. Jadi pada udah cak ketimpulan bapak ibu. Cak ketimpulan tanya taboh fidyah orang mati atau tak kada kita pada orang mati yang karena tanya mengamalkan pendapat Imam Syafi'i. Mengamalkan pendapat Imam Syafi'i. Menyewak tabuh fidyah yang berarti tak amal pendapat kadim dan pendapat jadi. Yang keduanya fatwa Imam Syafi'i. Menyewak tak kada yang tanya tak amalkan pendapat jadi pendapat kadim Imam Syafi'i. Karena pendapat jadi anjir kada. Yang kedasar lupa dia. Jadi nyo dasar. Lalu sikap tanya Pak Kiban tentang puasa mati. Nyo perhatikan sungguh-sungguh. Nyo tayang ko mati. Nyo kena perhatikan. Nyo yang tertuntaskan lebih ilai pun. Tanya kan? Nyo betampai itu ubah kebu ubah nyai lega. Wata tabah, oleh tabah, olimang tabah, cila keburuannya. Ia ke utang patah kan tanpa pun. Nyo bet talah kerja dah bumbu. Kah, nyo untuk sementara nyo ida
nyomenyo dan pulang balik. Itu mungkin. Terima kasih kepada Abu yang kami menyampaikan pembacaan kitab mulai pun sampai seterusnya tentang berkaitan dengan masalah kafarah ataupun fidyah puasa. Sebelumnya kadang jamaah yang agak telat lanjut karena lupa pembahasan, yaitu tentang masalah uril yang tinggai puasa. Dua buah permasalahan, uril yang tinggai puasa, kemudian gomnya hana kaza sehingga memiliki dur, nyo na dua buah permasalahan haji. Yang pertama qada, yang kedua denda karena telat ke qada ataupun mentakhirkan qada puasa Ramadan. Idamang Ramadan yang selanjutnya, Ramadan yang kaawai hana sempat belum ke qada. Baikkah urang yang mantap udip ataupun hanali nyo permasalahan haji. Akan sama-sama dadanya oleh udanyo. Yang pertama, bila tinggal puasa kemudian hana qada ditambah puasa yang selanjutnya, nyo wajib bagi kita nyo yang pertama sekali qada dan membayar moh dengan sebab tertakhir kata puasa. Sebelumnya Abu ulun baklun kerana pertanyaan bacut. Yang pertama sekali, benar dari itu khilaf-khilaf antara pendapat jadid dengan pendapat qadim. Nyo masalah puasa ini, masalah buh kafarah ataupun qada oleh ahli waris. Nyo oleh para ulama-ulama hukumna khilaf buhnya, maksudnya jid dengan buh kafarah ataupun yang qada ataupun memang dah khilaf lagi sembahyang. Apakah sepakat ulama mengatakan mandum yang bahwa wajib buh kafarah ataupun wajib qada, baik di qada terdahulu ataupun qada oleh ahli waris? Karena sembahyang kena beda-beda pendapat. Punya sembahyang dan beda-beda pendapat. Kalau masalah nur heboh pendapat. Yang pertama boleh qada, boleh fidyah. Pendapat yang selanjutnya yang kedua hana mandua tentang masalah sembahyang. Nyoba sembah puasa, menyebab puasa nah khilaf para ulama dan seluruh penduduk. Yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya bila bertentangan jadid dengan qadim, iza ta'arada jadid wal qadim kuddima jadid. Tapi kenapa kuddima qadim? Kalau kita pegang masalah hadis, guna hadis dua buah. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara hadis yang pertama juga ada man bata alaihi siyamun syahra fal yat'am anhu makan kulla yawmin miskina, rawahu man Tirmidzi. Enak lah dari tuan. Yang boleh terpahami sama yang boleh terpahami yang bahwa karena di daerah Geranyo Hino waktu ada pula tentang masalah kafarah, langsung pemahaman Geranyo hana kafarahnya bagi orang yang meninggal. Bukannya kafarah puasa dengan kafarah sembahyang no sama kedudukan di. Hanya lah yang boleh kamu pahami bersama. Terima kasih ya. Jadi ia dua masalah puasa dan masalah sembahyang.
yang pertanyaan no pula khilaf ulama tentang fidyah. Ya fidyah kan? Fidyah puasa urung mati maksudnya kan? Puasa urung mati. Nah khilaf ulama tentang masalah fidyah puasa urung mati. Jid dabuh fidyah ada kalangan atau hanya khilaf. Hinau kata Ibnu dari uraian yang kata Ibnu bahwa Imam Syafi'i hana khilaf bak matalah puasa hormati je tabayu dengan fidyah, tak selesaikan dengan fidyah. Karena Buno kali kata jelaskan baik pendapat kadim ataupun pendapat jadid, kedua-dua pendapat itu mengatakan boleh puasa hormati dibayar dengan fidyah. Nah, bahkan punya pendapat jadid cin harus dengan fidyah, hanjir kata. Kenapa kan? Tentang bayi dengan fidyah, nyo ada khilaf. Nyo tentang bayi dengan fidyah, nyo ada khilaf. Yang khilaf bila tak selesaikan puasa hormati non qada, yang khilaf. Pendapat Imam Syafi'i di Irak mengatakan boleh diqada oleh walinya atau orang-orang yang lain yang mendapat izin dari wali, dan pendapat Imam Syafi'i di Mesir mengatakan tidak boleh qada. Yang khilaf. Tentang yang khilafnya oleh ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i pun kalau diperiksa dalil-dalil kedua pendapat Imam Syafi'i tersebut, mereka mendapat kesimpulan bahwa dalil boleh qada itu lebih kuat daripada dalil pendapat Syafi'i yang mengatakan tidak boleh qada. Yang lebih kuat. Rupanya kebetulan ini pendapat yang mengatakan boleh qada nya pendapat kadim kan pendapat. Jadi memang oleh Imam Nawawi dan juga para fuqaha sepakat bila pada satu masalah berbeda pendapat Imam Syafi'i di antara Mesir dan Irak, yang secara umum pendapat Mesir yang dipegang untuk diamal, karena pendapat Mesir yang disebut dengan pendapat jadid lebih kuat daripada pendapat kadimnya secara umum, tapi tidak semua. Namun ada masalah-masalah tertentu yang hina kuat pendapat kadim daripada pendapat jadid. Maka untuk beberapa masalah tertentunya ya diamalkan pendapat kadim, ternyata tak amal dengan pendapat kadim, tak amal dengan pendapat jadid. Termasuk telah tambah masalah yang oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kali diteliti kuat kadim dari jadid. Nyo masalah qada puasa urung mati. Ini dari kuat ji karena itu pendapat jadid berpegang hanjil qada karena berpegang pertama kepada dalil yang kita pegang benar, dalil akliyah, dalil akal, yaitu puasa ibadat badaniyah murni. Jadi ibadat badaniyah murni yang karena kaedah, karena aturan hancur ibadah seseorang itu diganti oleh orang lain. Yang karena aturan. Yang tahu. Alasan yang kedua karena hadis. Hadis di pendapat jadi pegang hancur puasa. Hadis Pak Kuna hadis hadis man mata
Tanya. Hadis halaman 20. Man mata wa alaihi siyamu syahrin fal yut'am anhu makana kulli yawmin miskinan. Rawahu Tirmizi. Orang mati yang ada di atasnya puasa 1 bulan, hanya itu pun di bulan di tengah puasa, lalu mati di Ramadan. Yang fal yut'am anhu makana kulli yawmin miskinan, yang diujuk sedekah makanan untuk tiap-tiap 1 hari 1 liter beras untuk 1 orang miskin. Yang diujuk berarti nak gayu fidyah lah hadinya, kan gayu kata nyalah hadinya, kan gayu kata kenyang kan. Nah, jadi nyu hadisnya riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi. Nah, jadi sementara di Kadim pindah hadis nak dua hadis udah dua hadis yang jin kata apa tahu mati. Kena kita baca dua hadis. Pertama hadis ke Nabi man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Yang tahu hadis. Berarti orang mati yang tersangkut dengan puasa wajib boleh dipuasa untuknya oleh walinya. Nah, berarti jadi kata oleh wali. Nah, punya hadis Tirmizi munau guyujo dia kan kata dengan kan. Nah, jino kamado hadis dengan hadis. Nah, lalu ulama dalam mazhab ini kala nyo hadis yang hadis kadim lebih kuat daripada hadis jadi kata kuat. Halaman 220 kita mah pegang wasahha waqfahu ala ibni Umar. Ya, wasahha waqfahu ala ibni Umar, dan telah mensahihkan oleh Tirmizi akan mauquf hadis itu atas Ibnu Umar. Jadi hadis mauquf kan hadis marfu. Artinya nyo hadis Ibnu Umar kan Nabi berkata. Nyo Tirmizi sendiri nyo meriwayatkan hadisnya berkata kan ke Nabi, kan Ibnu sahabat Nabi. Sedangkan hadis kadim jadi ke Nabi. Jadi wanya kamu pak antara hadis Nabi dengan hadis sahabat tak kuat. Kuat hadis. Ya kerana bicara kesimpulan dia ulama berarti kuat pendapat kadim dalam masalahnya, dalam masalah kata apa tahu mati dibandingkan dengan pendapat jadi. Karena dalil kadim lebih kuat langsung bersandar kepada hadis Nabi, sementara pendapat jadi dalilnya hadis mauquf, hadis sahabat. Ya. Turun dah. Baik berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Jadi Pak masalah wali yang menerima harta sedekah. Jadi apabila wali tersebut merupakan harta sedekah, maka wajib dikata punya hanya merupakan harta sedekah punya. Jadi Pak wajibnya Mana? Kau menang. Putih mati naik tinggal sedekah. Menang. Menyoti mati naik ke bah sedekah. Nah tinggal harta yang oleh walinya wajib gebelah puasa mati dengan tanah tabah buah cara.
Tanya jir dengan gegabah, jir dengan bayu fidyah, rat harda ni tinggal di tempat ini. Wajib pegelah. Wajib pegelahnya wajib. Nah, kentunan. Cik wajib mudosya wali dan ahli waris menyala ke pegelah. Utang kuasa wamade sementara ini naik ke harta wate-wate. Mudosya. Tapi tak wajib juga. Ya, maka wajib menyunai ke harta. Mengenai kebahagiaan. Ya, Ini ada kebahagiaan. sunat. Ya. Jadi kalau masalah wajib ni apa punya wajib itu segera. Oh ya. Ini tu. Betul. Dengan bak masalah wajib tu, bak masalah tertib pun nak buat tertib wali. Sebab yang menerima ke harta kita kan, dia Ya. pun nak buat tertib. Ya, betul. Ya. Betul. Ya. Dah. Ya. Jadi yang ada wali yang wajib pegelah kuasa urang mati, hana wajib segera pegelahnya. Hana wajib. Sehingga ada mukalin tu nanti hari ele di pada dendanya hantamah. Jadi mutamah denda menyemantau dia berawal itu mati. Yang setiap tabah Ramadan melingku hana dalam terpegelah kuasa mereka mutamah dendanya. Tapi menyoji kamate lalu puasa di jenah wajib ipegelah le kerabat ji ahli waris ji nyam hana le kena denda ahli waris. Dan ale gak denda mati. Mau orang ke mati kaputuh hukum. Hana le taklif hukum mati. Hana le taklif. Hana le mentangkir hukum hukum mati. Wajib tunat haram makruh yang hana le bau mati. Yang hukum syariat berlaku di kuhubet. Oleh karena itu menyona tidak orang mati. Kamu pelok le mati ni hana pegelah. Mata di lewat balik. Nak utama haju dengar di dalam kubur hana. Anak utama. Tu ada dengar tak utama. Patutnya kena dengar bahawa dia mati yang ke dan wali hana wajib segera. Mampu cin hukum segera sunat. Sunat hukum segera. Dalam kitab Janaiz ini kepegang. Nah, padum perkara yang sunat dipercepat pengurusannya awate kamati terlalu. Kan? Pertama tajhid, nyohanjir tuna. Maka bena prai. Cuma begitu mati tapu hana kuntungan dengan tu yang tepai. Tapu hana. Dia tapu pai di kau katro iwau. Puna manfaat ku mati dengan tu iwau yang dia tapu pai di kau mau tapu dah. Maka tu punya laman do baik pai. Hino baik pakai perasaan ini, kedepankan aturan. Baik kedepankan perasaan. Hanya mengal aneh wow hana wada. Yang perasaan kan aturan. Dapat timbang perasaan dan yang melanggar aturan. Kaya kan? Inabi gui pun segera tajid banyak. Itanya pertimbang perasaan gantung-gantung tu. Tinggal naleo nangalo temayang mandang kubak banyak rumah. Pai orang ni ada cakap barat. Hana dan nak maju ilai. Nyan alatan. Nyo kebiasaan yang tidak baik. Yang memang harus kau ubah, jangan ubah. Sebabnya melawan aturan. Kelegian ini Nabi. Tajid mayat. Mampu hukum tajid mayat dengan segera sunat. Sunat pun segera tajid. Kecuali mayat mekarat yang wajib segera. Mayat normal baik-baik. Hanya sunat segera.
Tajhizul Maiti. Yang kedua, kata udah ini pegelar udah yang sunat segera, pekan sunat segera supaya roh timanya yang kehidupan dari badan punya baik ini mudun dalam perjalanan menuju kepada tempatnya karena udah yang banyak kamu pelan ke mati kati bulun kan kalau tahu cuma tempat macam ngedung nampak kau kata udah soalnya banyak juga makanya udah nyampe berkata yang mati mau kau nggak mau sama dia puang jadi bahaya banyak ada pikir yang mau yang puang ibadah biar ke puang membaca anak nilai Allah Taala ibadah ke puang kan yang dia punya tayang kau mati bantu orang mati bantu puang kita bantu akan terbantu kau tidak terbantu dengan jalan termasuknya nak jalan terbantu pu jalan ubi raya di Nabi mana hancur berjalan biar jauh tidak bantu dia pegang cara bantu mati dengan hana jalan itu tidak boleh ubi raya jalan di Nabi ubi raya yang bicara ke dasar fatwa mau seperti punya hati hancur berjalan puji lah bicara berjalan makanya nyuruh pegah tu bahaya baca supaya tanya mengerti apa ada kami takut peduli ke banyak lebih ayo pikiran ke kanoi kenapa hanya kemana dia dengan kamar tibu keluarga yuk kita kita cakap untuk malam nawai atau dia kena pudabi jangan lewat kepunya bukan dia teman dia ke yang minta kanoi kepunya pikir dia mana kau lagi ngana kau pikir nyona terjauh ngana piau tapi nyawa anjir piau nyoba maka bantulah orang mati itu termasuk ada pegelah udang kenyangga mata kena bego mati hanya bentuk bantuan sih tapi dia bantuan tu nak nyoba bantuan apa hana manfaat kena bego menyonyo hana gak mudun mendominan pegelahnya lah baru nyawa kagak mati kat tumpak dia yang kau tak kena kena bego kena bego mede kagak apa kata depan tu benar lah kira-kira tapi kalau pengaruh doanya kan kebik-kebik begitu loh yang kenyang betul maksud loh manfaat dirasakan manfaat kanawi oleh orang mati ketika masalah-masalah yang wajib diselesaikan kita lagi bantukan diselesaikan oleh keluarga baru manfaatnya katanya nyawa dia terfikir orang kan mati orang tapi dia ngaju pada bawa kedua padung dah padung turun patah dengan padung le tinggal itu bayar yang tapi dia ngaju panau tanglo padung bawa ke berapa untuk tahu dah jaga pulau tu yang dah jaga pulau ke berapa utang le baca ke berapa kau ke woi le baik mana yo satu kemudian yang kedua yang ahli waris yang pegat puasa kebanyak guna punya kebayu dengan ke puasa yang wajib tertib lagi tertib cak putaka hana terbaik kerabat punya kerabat hana macam ahli waris agak ulung hana macam putaka kerabat sih punya mana benda nyoto yang meninggal ayah mak jadi ayah kalau dia meninggal putar tinggal anak agam tak bawa nyelai mau kita rotan rumah kawai mati bukan mati kau yang tinggal pakai tak anak agam tak bawa lain banyak naik itu yang sederhana macam jadi yang ke keluarga tahu yang ke anak agamnya ubina harta ayah karena anak wakil lain karena agam bagaimana puasa tidak wakil itu mana kemudian
Kamu bawa partai, kamu tak mati ikan tengok. Bagaimana? Sebab waris yang kerabat kan terangkan ini dibebankan ganti ada kerabat kan ada waris. Berarti hanam detik dan bagi-bagi aja. Menyonit partainya tanya kami dan bagi-bagi aja. Yang kepadanya apa kalian kecedera? Yang mana? Kalau kalian kecedera aja apa tak ada je lah. Mereka mati orang kan yang kalian. Yang kena. Yang kalian aku muda. Kalian aku mati yang ini apa kalian? Bantu cedera semua tak perintah. Si kali ini kalian padung partai yang tinggal. Padi le temayang ni kali ni datang manduk. Yang tanya cedera ada perintah. Ni tak jawab omong cedera meninggal. Kita tengok, oh ni nak tinggal pasal di Proton, ajo lom tengok di Johor, bahalum kata, yang cedera ke, yang cedera ke, ada yang cedera tahu, cedera muda, cedera awal, ada yang ada cedera, yang talam cedera tu, yang biasa tu cedera kamar teru, yang takut, untuk apa cedera anda tu. Orang mati pun hantom terdengar katuk cedera aja kan. Lon wali. Je pulang di wali. Nyodung temayang hana agaknya. Nyodung puasa hana kata ya. Lepas ada kau yang cakram. Akhirnya wali. Kami ya. Berbeda pendapat seperti ketika di Irak dan di Mesir, sedangkan hadisnya berlaku untuk di tempat. Kemudian yang kedua, seandainya umatnya seperti Anggara, hana wali bukan ada kewajiban bagi pemimpin lain untuk bagi fidyah atau ada pakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar. Mujtahidnya lagi bulan tak tu 15 kau beta bulan tak wena bulan 2 kau wena malam lai kau wena malam 15 kau pulang bulan. Jadinya mujtahid. Artinya ilmu mujtahid terus naik, bertambah. Sehingga dengan terus bertambah, makanya kadang-kadang ketemukan dalil-dalil orang dudau. Yang bawa tewa awal hanya ketemu dalilnya. Karena kamu tambah lagi ilmu. Makanya dalil masalah yang hanya ketemu bawa, ketemu duduk. Maka terjadilah beda pendapat, gubah le. Yang kedua hayu mujtahid hana gengsi. Ya hayu mujtahid hana gengsi. Itanya aku dikakal dah pegang sebuah hukum juga. Kamu tak ada malai baca bau. Ya itanya sombong. Hatinya penuh dengan kesombongan. Maka anda pertimbangkan kebenaran, tapi puji kebanggaan. Nyan yang pertimbang. Yang terlindunginya dia. Mujtahid tidak pernah melindungi kebanggaan. Goknya alam menjaga kebenaran. Di mana yang benar, di situ beliau. Maka segan-segan bercabul fatwa. Yang lagi benar. Yo mata goknya di Irak, kaku fatwa. Jun tak kata apa tahu mati. Boleh dia. Auto pada Mesir, kaku cuma dalil lain yang hancur. Bercabul fatwa yang aku pegang hancur. Nah. Hebat mujtahid. Jadi berubah-ubah pendapat mujtahid ini bukti bahwa ilmu beliau terus meningkat. Itanya orang kita mulai pun kerja umpamanya ini hanjit boh pidiah mati pun balai dia dengar doa tak mati roh mental lagi yang pendapat.
Dan nak ilmu itu anak jalan pengetahuan yang hobi tanya je. Ngono macam tu aman tak bau tidak jalan yang kira yang pun dapat. Ini kata jodoh kata ubah. Tanya mentang pendapat tak. Hanya. Jadi kan kekurangannya bukan sebuah kekurangan ketika mujtahid berubah-ubah pendapat dalam satu masalah. Ini adalah kemajuan, bukan kemunduran. Kan, yang terwaktu pada itu dua katanya. Kewajiban, nah orang mati, hana wali. Hana orang mati, hana wali. Untuk mau bantu bertangkara apa hana wali? Nah, tahu wali, punya hana dari keluarga, nyo ke pemerintah yang jadi wali. Nyo di tingkat kecamatan camat yang jadi wali. Nyo tingkat kabupaten bupati yang jadi wali. Pemerintah. Ketika wali roh dekat ada yang jadi wali orang Islam adalah negara kecil apa yang pompom maka kecil benda yang tipe pulangnya hana wali yang cepat dengan ni yang hana wali kecil lah yang mana ni lah putra saya yang puasa orang mati pun cak laju harta orang mati pulau laju baik pergi dia yang puasa cara mungkin hana batu ada lagi ini jadi kaki baik pergi dia dengan harta orang mati kecil tukang kata orang kampung. Ya ke maka tak boleh kecil berdengku. Kalau yang dengku hanya berpong balai yang gede pun ke batu berpong dah. Tak pun ke kepala jurong, yang ke jurong yang jaga air banyak. Lain ada. Agak pergi judi je, dia penting jurong punya. Yang tengah tak ketua jurong. Yang anak dabo ke pemimpin jurong, anak ilmu agama. Agak. Kita aja. Ya, apa nak mana le? Nak tak kawan kan? Ya. Wali ketika memang dia tidak mau, ketika masih hidup, itu banyak tahu-tahu yang tidak berkuasa. Jadi hukumnya tetap seperti yang disampaikan, memang harus juga dilakukan. Ditegak oleh wali. Ya. Akan melihat dia meremehkan hukum. Ya. Sebelumnya, padahal puasa sembahyang itu memang wajib. Ya benar-benar. Ini persoalan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang di wali unang baru yang perkara terbayang puasa urang mati unang elok bak wali apa dia urang yang kahanalin bahwa dia urang yang ada dia yang perkaranya bertanggung kerawatnya bertanggung wali hana terlibat tepung kenan hana mendosa wali patainya keluarga yang hana puasa yang hana mendosa wali bahwa dia mentang udep udrau hana mendosa sebab ni urang mentang udep yang amalan orang lain tidak berberi dampak apapun bagi orang lain kenyang tak? Hana memberi pengaruh apapun bagi orang lain. Jadi kata orang yang hana puasa, jih mentang yang tanggung dosa.
Dan ada ji dibebankan puasanya putri saya kerau ketika ji mendau dia kerau wali golong nak tu pajang baru berpindah beban dari drauji kepada wali ketika ji kahanale maka wate kahanale hanya baru berpindah hukum daripada umat kepada wali tapi dengan cara apa dengan cara yang nak cara yang patut nyujud kata menyujud tajuk pedia yang lagi ini diberi je seperti tajuk pedia je dan kata je yang enak kesimpulannya orang yang tinggal pada benar cip orang udar atau kan udar cip orang air pada orang cip pada menyauti kamade tetap kewajiban ada wali lagi kesimpulan yang dipegang benar. Oh kematra jihana ipata yang Tuhan hanaga abaikan jihana ipata yang tetap ditunggu oleh Allah dengan balasan. Hanya masalah jihana ipata kenal. Kan berarti oban kata juk pilih ahli wali kaglah no cari hana ipata pada hana nyokan untuk pengadaan no hana ipata kan. Jadi tak berdosa. Yang dosa yang dia kenal dengan tajuk pilihannya ataupun takadanya untuk tak bergerak puasa aja yang mentang kau yang mentang kewajibannya. Adapun perkara dosa aja benar non puasa aja tetapnya terhang dadah dengan bantuan wali yang hang dadah. Kenapa? Nyata bab perbandingan hebat lagi contoh tanya nawang gemukang keluarga tanya gemukang padahal yang kebayu tanggo yang muda udah tapi tanggo bayu si anak cara bayu enggak kenyang anak cara bayu tanggo dengan anak bayu tanggo ketika mampu bayu kan berdosa kan berdosa tapi awak mati itu yang tempat wajib terpegang yang utangan mungkin lagi tinggal harta leuri matinya wajib terpegang hartanya dengan hartanya ketinggal wajib terpegang mau bangkat terpegang utang naglah roca goknya ibaratnya bunuh anak bayi utang gok nya naglah nya utang roh yang baru roca menang sekali gimana? Belum dok tiga simpulkan belum dok tiga dia uji anda dengan kelai je pak mayang dia mayang ya Waalaikumsalam sekian dengan sekian bayi sehingga penghuni pada kita hijau supaya ada yang yakin kami hijau damai nama Allah dia bayi untuk kena sekian kita ada bayi kita kau nama Allah urut-urutnya ilmu tempat demi Allah bahkan warga pulang di bayi sehingga ada tu bayi aneh bayi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenang kepada tempat. Bagi dia tempat. Kamu melanggar tempat. Ini dua buah kenang ni. Pertama kenang kepada tempat karena kamu sumpah. Yang kedua kenang dosa menunda-nunda bayu dah. Mutilul rina suluk. Tunda-tunda bayi utang oleh orang yang mampu bayar yang maksiat, zalim. Dua boh benar. Yang mampu anak dosa. Yang kedua, anak dosa. Kena kan? Gimana? Hansip, pakai dia kenanya, ini hanya langgar, mater langgar. Jihana berdaya yang katakan lagi ke mulja
Adalah istilah kita ke murja, bahasa kita. Makna murja, orang tidak berdaya. Sehingga terjadi suatu kecelakaan karena dia tidak berdaya. Jangan berusaha punya. Ada contoh Menteri Jalan. Tanya Pak Tajak Pak Jalan. Bang Honda lalu, hai terkendali di bawah tegak mati. Ya, jangan nak berdaya, posisi dia berdaya. Tidak berdaya. Cahaya terkendali. Mati kau Honda lalu, kau mati kau. Hai terkendali, mati pun. Ipa yang Honda tanya Honda. Yang tanya Honda dalam posisi tidak berdaya. Nyatanya tidak kena hukuman dosa membunuh. Nyata. Maknanya tidak berdaya. Nyalakan sih. Jadi orang yang kena tumpah bila dilanggar. Kata-kata dilanggar dia kuasa untuk tidak melanggar. Nah, sementara ini tidak dilanggar, terlanggar. Nah, ini terlanggar karena faktor tidak berdaya. Jadi murja itu dalam bahasa kita. Murja orang tidak berdaya. Bila terjadi kecelakaan karena orang tidak berdaya, maka orang yang tidak berdaya ini tidak berdosa. Yang menurut ada kena gimana? Ada kena? Ya betul. Tempatnya anak-anak kepada bangla orang melanggar sumpah. Tuhan ini langgar ini. Maupun terlanggar karena tidak berdaya, hanya berdosa. Ya. Maknanya hanya berdosa karena kenal lagi pada. Ada kepengenang pada tumpah bagi orang yang langgar tumpah karena mempermain-main nama Allah. Jawaban udah tadi. Mempermain-mainkan nama Allah. Sementara orang tanya kalau tidak mempermainkan nama Allah, ini sungguh-sungguh dipakai nama Allah supaya ini mengapai mulur, bak bayu dah. Yang tujuan ini, kalau untuk pemain nama Allah. Jadi hanya niatnya bagi makanya hanya berdosa. Ya, lagi aja. Kaji aku belum buliat 3 bulan kedua. Yang kepuawang ada. Jadi alhamdulillah ya boleh dengan kemudian karena sebenarnya ahli waris bagaimana harta pengenalan nilai untuk dikirinya patut sok terlebih kemana dibanci adalah berikut yang hak daripada sebagai yang mengikut dengan hak manusia dan mengikut dengan hak Allah. Yang kedua, karena nyawa orang yang mati belum puasa, yaitu yang dia terjadi pendapat dia yang penting pendapat kalau sudah ada abu. Dia terpakai dengan terjadilah orang meninggal dengan untuk terbantu tentang kewajiban daripada hak pengenalan dan bagi kifarat itu ataupun kemudian menyetitun tinggal puasa menonton kedua dalam kata yang kau melibatkan dalam menyonam pun hana di ada supaya akan datang hati terbentuk bukan bentuk. Yang bergerak dengan hak diwali dengan kepada ketemu. Terjadi wali lagi abu kamu yang di bulan yang don kawali ajuk nono harta kiri bulan belah hak diwali. Itu orang lagi abu belah yang kenapa muncul ekonomi. Baiklah fikir kenal Fikir kalau pendengaran tersebut bayu undang karena jawab dan juga dengan pulau bersatu paut antara langit dan bumi apabila dalam diselesai undang hak manusia tersebut. Ya, kumpulan yang benar. Ya. Kami tu yang kami berlaku kami tu yang kelihatan maksud kitabnya menurut yang bisa tanya pahami. Ada aku dah tahu.
yang upaya tanya pahami lagi mudah-mudahan menyebutnya nak dengar di gurai-gurai tanya lain yang lebih banyak pengetahuannya mengenai salah tanya berharap koreksi-koreksi yang baik jadi untuk kebaikan kita yang bersama. Jadi segetik yang tak ditekankan kepada adanya mendung beraya utamakan urusan bantu menyet dengan menyelesaikan hak-hak kewajibannya dibandingkan dengan urusan lain termasuk urusan ekonomi. Kan dalam artian baik ekonomi, baik mana? Baik itu apa yang ada sebenarnya ekonomi utang ada mampu bukan? Yang baik terjadi. Ekonomi silakan ekonomi ada orang berpekat keluarga, ngumpul berapa mengotor ya, tapi bukan ekonomi. Seperti tak ekonomi, maka ekonomi yang tak kirim sedekah kemuanya, kamu doa kemuanya melalui ekonomi yang mendung manfaat bagi menyet. Cuma baik tapi terabaikan yang wajib. Bak tak ayo itu nanya, yang baik terjadi. Sebab mengutamakan sunnah terabai wajib, yang berdosa hukum. Berdosa. Jadi demikianlah Bapak-bapak Ibu pengajian tanya orangnya. Handa demangkeun tak wadah karena wadah sangat terbatas untuk orangnya hina perlu dengar punau. Dia tak cantoi. Jika mau ada pun dua tahun ningai di kampung. Ni mempelikul mandung karena wadah fikir ni hanya mungkin tapi idrik orang. Jadi yang bisa kita bahas soalnya insyaAllah bah kemayang urung mati yang insyaAllah boleh buka tanya mengenai izin Allah. Nah panjang umur. Maka untuknya kita mohon doa babul untuk berkat pengajian dari Rono. Silakan Abu.